Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-alimis sattar, khaliqil laili wan nahar, wa ja'alal jannata wan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun tadkhulu kuburaha bidunubin kal jibal wa qad takhruju minha wa ghufira laha bistighfaril ahya lil amwat. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera saya sampaikan kepada para masyayikh, alimul ulama, para kiai, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, Abah Kiai Haji Ahmad Ra'i, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Musa Saifullah dan Kiai Marzuki, nafa'anallah bi ulumihim fid dharain. Kita doakan guru-guru kita, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram, akhina fiddin, Bapak Ustadz Aswirat, akhinal kabul Bapak Ustadz Sayyidi, pengatur acara Bapak Ustadz Nanang Abdul Hakim, para asatid, para guru, para tokoh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah taklim wa tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Kalau yang kagak amin berarti kagak pengen punya anak soleh. Biarin anaknya biar bader. Makanya kalau didoain kuduan, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengaminkan doa saya mudah-mudahan nanti bisa menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah.
Yang kagak amin pulang dari sini biar nginjek tai bocah. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang kita sadari ataupun nikmat yang tidak kita sadari, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak kita minta. Alhamdulillah, di malam hari yang cerah ini kita masih bisa menghirup udara segar. Ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti pada yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo supaya sedikit kita agak serius. Bagi konsumsi lanjut, kita baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Keluarin suaranya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Keluarin suaranya. Salatullah, supaya kita dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Bapak-bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan dari Abdullah bin Salam bahwa nanti akan datang kepada mayit sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir. Yadkhulu alal mayyiti malakun qabla ayyadkhula Munkar wa Nakir. Nanti akan datang kepada mayit satu malaikat sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir. Yatala'la'u wajhuhu kasyamsi. Malaikat yang datang sebelum malaikat Munkar dan Nakir, wajahnya bercahaya, wajahnya gemerlapan, bersinar bagaikan matahari. Siapa nama malaikat yang datang sebelum malaikat Munkar dan Nakir? Ismuhu Ruman, namanya malaikat
kenal? Udah pernah dengar? Bukan Haji Riman, tapi malaikat yang bernama Ruman. Kapan malaikat Ruman datang? Sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang, si mayit didatangi oleh malaikat yang bernama Ruman. Malaikat Ruman duduk di sebelah mayit. Kemudian malaikat Ruman berkata, "Ya fulan, uktub ma amilta fid dunya min hasanatin wa min sayiatin." Wahai fulan bin fulan, tulislah olehmu, catatlah olehmu segala amal yang telah kau lakukan ketika hidup di dunia. Amal apa yang dicatat? Min hasanatin, yaitu dari amal kebaikan, mulai dari amal yang kecil sampai dengan amal yang besar, sehingga membuang duri di tengah jalan, itu pun semua akan dicatat tanpa terlewatkan. Kemudian yang kedua, mencatat amal keburukan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Sekecil apapun tidak ada yang terlewatkan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapapun yang beramal suatu kebaikan, sekecil apapun Allah akan melihatnya. Begitu juga orang yang melakukan amal keburukan, sekecil apapun Allah akan melihatnya. Apa kata malaikat Ruman kepada mayit yang berada di dalam kubur? Uktub ma amilta fid dunya min hasanatin wa min sayiatin. Wahai fulan bin fulan, catatlah olehmu amal yang telah kau lakukan ketika hidup di dunia, amal kebaikan juga amal keburukan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nanti amal kita yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia akan diputar kembali laksana kaset yang dimasukkan ke dalam film. Tidak bisa melihat video kita. Ini waktu di dunia umpama berbuat kebaikan, saling menolong orang. Ada juga yang ketika hidup di dunia hidupnya nakal, sering ngerjain orang. Kalau ada orang mandi suka diintip, itu juga nanti akan diputar. Keingetan semua nanti bakal kelihatan. Kalau yang tukang ngintek orang mandi, nanti diputar videonya. Tukang ngintek orang berhubungan suami istri, sama. Yang hobi togel, kodok kuduk perutnya dikerok, sama diputer. Malu kita ngelihat amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Akan diputar tanpa ada satupun yang terlewati. Mayit tadi berkata kepada malaikat, "Bi ayyi syai'in aktubu." Wahai malaikat, dengan apa aku harus mencatat amal perbuatanku? Aina kolami wa midadi wa dawani. Saya tidak membawa pena, tidak membawa pulpen, tidak membawa mangsi, dan di mana saya harus mencatatnya? Namanya mayit, boro-boro bawa pulpen, boro-boro bawa mangsi. Orang mati sekaratul maut aja udah luar biasa, boro-boro mau bawa pulpen. Akhirnya apa kata malaikat? Malaikat Ruman tadi menjawab, "Rikuka midaduka." Wahai mayit,
air ludahmu jadikan sebagai mangsi bagimu. Wa asbu'uka qalamuka, kemudian jari telunjukmu jadikan sebagai pena. Tulislah dengan air ludah dan jari telunjukmu. Kemudian mayit tadi berkata lagi, aina dawani, dengan apa aku harus mencatatnya? Tidak ada lembaran-lembaran yang bisa untuk mencatat segala amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian Rasulullah berkata, qala alaihi salatu wassalam, bayaqta'u min kafanihi. Malaikat ruman tadi mengambil potongan dari kain kafan yang dipergunakan oleh si mayit. Kain kafannya dipotong, diambil sebagai kertas untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian malaikat ruman berkata, ada sahifatuka uktub ma amilta fid dunya. Wahai fulan bin fulan, ini adalah lembaran bagimu. Tulislah segala apa yang telah kau lakukan ketika hidup di dunia. Si mayit mulai mencatat amal kebaikannya. Mayit selalu tersenyum ketika mencatat amal kebaikan yang telah dia lakukan dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena gembira amal kebaikannya banyak. Jangankan yang besar, yang kecil sekalipun tidak pernah terlewati. Fa'idha balagha sayi'atan, ketika habislah amal kebaikan telah dicatat, sampailah kepada amal keburukan. Mayit tadi berhenti untuk mencatat. Kenapa? Dia merasa malu kepada malaikat ruman yang mendampinginya. Kemudian malaikat tadi berkata, wahai fulan, catatlah olehmu seluruh amal keburukan yang telah kau lakukan ketika hidup di dunia. Mayit tadi berkata, astahyi minka, aku merasa malu kepadamu, merasa malu terhadap malaikat yang mendampinginya. Kemudian malaikat ini berkata, kenapa kau merasa malu? Lima la tastahyi, kenapa kau tidak merasa malu min khaliqika, daripada Tuhanmu? Kau tidak merasa malu kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-an tastahyi, sekarang kau merasa malu. Kenapa kau harus merasa malu kepadaku tapi tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Si fulan tadi masih belum mau mencatat amal keburukannya. Malaikat bertanya, emang amal apa yang telah kau lakukan? Banyak sekali malaikat. Amal keburukan, kalau gunung gede mungkin lebih gede dosa saya. Laut luas lebih luas dosa saya. Apa dosanya? Ternyata macam-macam manusia mah. Autan diubah-ubah, dicampur sama minuman apa itu namanya, ya teler sempoyongan. Malu katanya kalau mau dicatat. Kenapa? Itu adalah perbuatan yang tidak wajar. Manusia yang punya akal sehat dan sempurna, maka dia akan menghindari hal-hal yang seperti itu. Makanya generasi-generasi kita harus kita berikan pendidikan agama supaya kuat iman dan Islamnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal yakhshal ladina amanu law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang-orang yang beriman, hendaklah kita semua ini merasa takut, merasa khawatir jikalau di belakang hari kemudian kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Siapa generasi yang lemah? Apakah mereka yang tidak bisa berkelahi? Bukan. Apakah mereka yang tidak pernah ikut tawuran? Bukan. Apakah mereka yang tidak mengenal khamr, minuman yang memabukkan? Bukan.
ataukah mereka yang badannya tidak bertato? Bukan. Generasi yang lemah adalah generasi yang lemah dalam masalah ilmu agama, generasi yang lemah dalam ilmu pengetahuan, terlebih lagi generasi yang lemah iman dan akidahnya. Iman dan Islamnya mudah tergoyahkan. Makanya kita berikan pendidikan anak-anak kita supaya kuat akidahnya, kuat iman dan Islamnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mantap akidah yang ada dalam dadanya, laksana batu karang yang berada di tengah lautan, tidak hancur diterjang badai, tidak runtuh diterpa ombak, tidak pudar kepanasan, dan tidak luntur keanginan. Sekali berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, apapun yang terjadi, pertahankan kalimat thayyibah dari hidup sampai mati. Karena orang yang di akhir usianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir usianya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pelajari aqaidul iman yang ada 50. Wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, jaiz 1, wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, jaiz 1, semua ada 50. Supaya apa? Memantapkan akidah kita, menyatukan diri kita dengan kalimat la ilaha illallah. Coba hafal. Wujud kita bako, wahdaniyat kudrat iradat, ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. 2 kali lagi keluarin suaranya. Wujud kita bako lil hawadisi, ia mohon binafsihi wahdaniyat kudrat, ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayam sami'an basiran mutakaliman. Sekali lagi kencang. Wujud kita bako dia mohon binafsihi wahdaniyat kudrat iradat, ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayam sami'an basiran mutakaliman. Itu yang wajib. Wa bima yajibu bihaqihi ta'ala wa ma yastahilu wa bima yastahilu bihaqihi ta'ala 20. Adam kudus fana mumasalah lil hawadis, ihtiyaj ta'adun ajju wa karohah, jahal maut soman yumbukmun kaunuhu ajizan, jahilan karihan maitan asom akma abukam. Apa enggak? Ada. Kalau kagak hafal nanti ke rumah saya kasih catatannya insyaallah.
bawa rokok propos 2 bungkus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana setelah si mayit tidak mau mencatat amal keburukan yang telah dia lakukan? Bayar faul malaku umudan, maka malaikat ruman tadi mengangkat tongkat atau gadah, apa namanya, godem, matrel, tongkat yang gedenya luar biasa. Seandainya dipukulkan kepada gunung yang paling besar sekalipun, gunung akan hancur berkeping-keping. Bagaimana kalau dipukul ke tubuh kita? Na'udzubillahi min. Dipukul si mayit tadi dengan gadah, dengan tongkat malaikat ruman, menjeritlah si mayit dengan jeritan yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya si mayit merasa tidak kuat. Mayit tadi berkata, irfa'ani, angkatlah tongkatmu, berhentilah memukulku wahai malaikat. Aku sudah tidak sanggup menahan sakit yang sangat luar biasa. Akhirnya mayit tadi mencatat seluruh amal keburukan yang telah dia lakukan. Dari yang kecil sampai yang besar, tidak ada satupun yang terlewati. Dia merasa malu dengan catatan-catatan amalnya, karena setelah dia tulis seluruh amal keburukannya, apa kata malaikat ruman? Tutuplah bukumu, tutuplah buku catatanmu, dan berikan tanda bahwa ini adalah ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipermalukan di hadapan orang banyak, dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai dengan umat Nabi Muhammad SAW kumpul menjadi satu, dan kita dipermalukan dengan dibuka aib dan seluruh kejelekan yang telah kita lakukan ketika di alam dunia ini. Makhluk yang tidak kepalang, makhluk yang sangat luar biasa. Apakah di alam kubur orang itu sadar seperti kita? Alam kubur yang disebut dengan alam barzah. Apakah alam barzah itu bagian daripada alam nyata? Apakah alam gaib? Alam kubur atau alam barzah adalah alam nyata. Manusia yang telah mati ketika ruhnya dikembalikan ke dalam jasad, 100% dia normal seperti kita ketika hidup di dunia ini. Alam barzah itu adalah alam nyata bagi siapa? Bagi mereka yang telah meninggal dunia. Alam gaib bagi kita karena kita ada di dunia. Tapi bagi mereka yang telah meninggal dunia, alam barzah itu adalah alam nyata. Ketika seseorang amalnya baik, maka kuburan itu akan menjadi luas, mudal basar, sejauh mata memandang. Tetapi ketika amalnya jelek, maka kubur itu akan menyempit dan menghimpit sehingga tulang-tulang iganya menjadi hancur. Sama seperti alam dunia. Alam dunia ini alam nyata apa alam gaib? Alam nyata bagi kita yang ada di dunia. Tapi dunia ini alam gaib bagi siapa? Bagi mereka bayi yang ada dalam kandungan. Mereka berada di alam rahim. Alam rahim adalah alam nyata bagi mereka. Alam dunia ini adalah alam gaib bagi mereka. Tetapi dunia ini alam nyata bagi kita. Begitu juga alam barzah bagi kita. Alam kubur itu adalah alam gaib. Tetapi bagi mereka yang berada di dalam kubur, kubur itu adalah alam nyata. Sehingga ketika disiksa, mayit akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Jeritan mayit terdengar sampai ke langit, kecuali ada dua makhluk Allah yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengarnya.
Yang pertama adalah kelompok manusia, yang kedua adalah kelompok jin. Selain daripada itu, Allah izinkan untuk mendengarkan suara mayat yang disiksa di dalam kubur. Kalimat la ilaha illallah ini yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kenapa? Karena orang mati mengucapkan la ilaha illallah berarti dia husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan kita banyak sering berkumpul seperti ini, banyak kumpul di majlis taklim, banyak menuntut ilmu, Allah kuatkan iman dan Islam kita sehingga terbawa mati. Kalau kita ngumpul begini, yang mati kita doain, kita juga yang mendoakan, insya Allah dapat berkah. Bukan berkat, berkah. Untuk itu ngaji berkat ngomongin itu. Berkah ya teh ya. Kita akan mendapatkan berkat salah. Dapatkan berkah. Karena yang dibaca oleh kita adalah istighfar, Al-Quran, kemudian kita baca zikir, tasbih. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummati ummatun marhumatun tadkhulu quburaha bidunubin kal jibal wa takhruju minha wa tabghfiru laha bistighfaril ahya lil amwat. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa setinggi gunung, tetapi mereka nanti akan dikeluarkan dari alam kubur dengan dosa yang telah diampuni. Dengan sebab apa? Istighfaril ahya lil amwat. Dengan sebab istighfar orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Maka mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lakukan, istighfar yang kita bacakan, almarhum almarhumlah Bapak Ustadz Suryajana diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ruhnya ditempatkan di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kelanjutan mayit tadi? Masih mayit tadi. Lanjutan mayit tadi yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat segala amal kejelekannya. Kemudian setelah dicatat, dikalungkan di lehernya, dipermalukan di hadapan umat-umat, dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayit tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya malu dengan amal keburukan yang telah saya lakukan. Kemudian Allah berkata, kenapa kau tidak malu ketika melakukannya di dunia? Ini setelah malaikat Ruman. Nanti akan datang malaikat Munkar wa Nakir. Untuk apa malaikat Munkar Nakir? Untuk mempertanyakan soalil kubur, pertanyaan-pertanyaan kubur. Ibaratnya malaikat Munkar Nakir nih pimpinannya, malaikat Ruman bawahannya. Kalau itu lurah, ini sekdes dah kira-kira. Jadi sebelum lurah yang datang, sekdes dulu. Apa yang nanti akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar Nakir? Pasti semua kita sudah tahu, betul. Tapi ketika mati belum tentu. Jangan udah di alam kubur, ketika menghadapi sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah itu lupa biasanya. Makanya harus ditalkin di kupingnya, bacain la ilaha illallah. Terus di kupingnya tuh yang lain baca yasin. Jadi jangan kagak kubur, seputarnya nangis, yang di kuping ngebisikin. Mending jelas ngebisikinnya, bukan nalkin. Nyebut pak, nyebut. Kali lagi waras mah paham, suruh nyebut itu pasti la ilaha illallah. Kali lagi sekarang kan suruh nyebut pak, nyebut, akhirnya bukannya nyebut dia nyebut. Kenapa? Karena orang lagi sakaratul maut, pekeuh, sangat luar biasa. Jangan mikirin yang lain, yang penting mati dalam keadaan husnul fatimah.
membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang kita pikirkan adalah generasi-generasi di belakang kita yang supaya paham dengan ilmu agama. Kalau kita punya generasi kagak paham ilmu agama, Masya Allah. Ingat sejarah Nabi Yakub ketika akan meninggal dunia, apa yang dia katakan kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Tong, nanti kalau bapak mati, siapa yang mau kamu sembah? Kadang kita salah. Begitu lagi sakit mesennya sama anak apa? Ntar kalau bapak mati, lu mau pada makan apa? Rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, tetapi yang harus kita khawatir setelah kita meninggal dunia, kalau anak-anak kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pesen yang bukan-bukan. Ntar kalau bapak mati, sawah yang pinggir kali jangan dijual. Ya Pak, kenapa emang ya Pak? Itu sawah orang. Ini sawah orang sudah dijual. Kita harus meninggalkan generasi-generasi di belakang kita adalah generasi-generasi yang kuat ilmu agama, kuat ilmu pengetahuan akidah dan keyakinannya. Karena kalau orang kuat akidah dan keyakinannya, kuat imannya, apapun yang terjadi, sekali berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah adalah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah nabiku, apapun yang terjadi dia akan pertahankan kalimat tauhid itu. Ketika mayat di dalam kubur tadi didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, makanya kalau ada yang meninggal di antara kita, namanya di apa? Ditalkin. Apa ditalkin itu? Diajarin, dituntun buat nanti menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Orang yang menalkin di atas kubur, dia berkata, ya Fulan bin Fulan, udkuril ahdal ladhi alaihi kharajta min dari dunya ila daril akhirah, wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Fulan bin Fulan, ingatlah perjanjian ketika kau keluar dari alam dunia menuju alam akhirat, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Faidza ja'akal malakani muwakkalani wa huma Munkar wa Nakir la takhaf wa la tafsha fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Ketika nanti datang kepadamu malaikat Munkar dan Nakir, janganlah kau takut, jangan kau merasa kaget, karena dua malaikat itu adalah merupakan salah satu makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka fakul bilisanin fasihin wa i'tiqadin sahihin Allahu Rabbi. Ketika nanti malaikat Munkar Nakir berkata, wahai Fulan, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, kemudian siapa kawan-kawanmu? Maka jawablah dengan lisan yang fasih, dengan iktikad yang sahih, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad adalah nabiku, wal Islamu dini, Islam adalah agamaku, wal Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku, wal Qur'anu kitabi, dan Al-Qur'an adalah kitabku, wal muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Mereka orang-orang muslim dan orang-orang mukmin adalah saudara-saudaraku. Insya Allah si mayit itu bakal selamat daripada siksa kubur. Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut,
apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhuduhu wa ghulluhu wa salluhu ilal jahim. Ketika tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhuduhu, wahai para malaikat, ambillah si fulan bin fulan, wa faghuluhu, maka ikatlah dia, wasalluhu ilal jahim, masukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min. Maka mayat itu pun menjerit dengan jeritan yang sangat luar biasa. Mayat tadi menyesal, wala yanfa'ahun nutfu, kemudian tidak ada gunanya penyesalan. 1000 kali dalam satu hari beristighfar, 1000 kali dalam satu hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi manfaatnya. Kenapa? Karena tobat ketika kita masih hidup di alam dunia. Bertobatlah ketika kita masih di alam dunia. Ketika sudah mati, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mari sama-sama kita muhasabah. Kita ingat segala kesalahan dan dosa kita. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah. Keluarin suaranya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
terutama kepada para masyayikh, para kiai. Atur hafidzum hadalallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.